selamat pagi semuanya, Bapak Ibu dan mahasiswa. Kemungkinan besar nih kebanyakan mahasiswa akuntansi ya. Dan terima kasih sekali, selamat datang Pak Agustinus Bandur di Brownback seminar kami jurusan akuntansi yang rutin kami adakan hampir setiap bulan, bahkan setiap bulan mungkin ada beberapa kali. Pada pagi hari ini teman-teman, baik Bapak Ibu mau teman-teman dosen, Bapak Ibu semua dan mahasiswa, kita sangat gembira karena pada hari ini kita mau belajar tentang qualitative method tapi menggunakan NVivo tools ya. Kami akan perkenalkan Pak Agustinus Bandur. Saya akan bacakan nanti CV-nya, tapi sebelumnya boleh di Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa boleh isi dulu surveinya sebelum kita mulai ke acara kita. Boleh diisi dulu ya, mungkin teman-teman yang baru datang baru akan lihat surveinya. Boleh di share screen, Pak Kevin atau Ino? Ya, silahkan diisi dulu survei praseminarnya. Sebelum kita mulai, mungkin kita mulai 5 menit lagi ya. Jadi Bapak Ibu silahkan isi dulu survei praseminarnya sehingga kita bisa lebih mendapatkan manfaat yang optimal dari acara ini. Oke, sambil mengisi survei, Bapak Ibu mungkin ada juga dari beberapa dari luar akuntansi dari FEC. Saya akan perkenalkan pembicara kita, narasumber kita hari ini, Bapak Agustinus Bandur. Bapak Agustinus Bandur, PhD, adalah pemegang NVivo Certified Expert dari QSR International USA dan Australia. Jadi kita tidak salah untuk punya beliau di sini hari ini ya. Dan kemudian beliau juga alumnus dari Newcastle University Australia, mengambil program Master by Research dalam bidang Leadership dan Management in Education tahun 2002 dan langsung mengambil PhD tahun 2007 dan lulus tahun 2008. Karir akademik beliau mulai dari dosen tetap dan kepala pusat penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng Flores, yaitu tahun 2008 dan 2012, lalu menjadi dosen tetap dan Associate Director for Research Publication di program S3 Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta tahun 2012 sampai 2016, dan sekarang menjadi dosen tetap dan Strategic Research and Partnership Team Leader di program S3 Doctor of Research in Management Binus University Business School. Kemudian beliau sebagai konsultan penelitian dan trainer penelitian, pernah juga menjadi konsultan penelitian untuk Blush Mining Sydney, Palladium Indonesia, Save the Children UK, Wahana Visi Indonesia, Semeru Research Institute, dan beberapa kementerian. Sebagai trainer NVivo, beliau memberikan layanan kepada berbagai perguruan tinggi, kementerian, dan lembaga riset internasional, diantaranya training di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sanata Dharma, Universitas Islam Indonesia Jogja, Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Pajajaran, dan Universitas Parahyangan Bandung. Beberapa hasil penelitian mandiri dan mitra internasional beliau sudah dipublikasikan, yaitu dalam bidang Risk Attitude Management, Higher Education Internationalization, School-Based Management and Leadership, dan telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal internasional, misalnya Review of Economics and Statistics dari Harvard Kennedy School and Massachusetts Institute of Technology, International Journal of Educational Management, Emerald, Journal of Educational Administration, Emerald, International Journal of Education Development, Elsevier, Educational Research for Policy and Practice dari Springer, dan Education and Society dari Nicholas Publisher. Demikian sekilas dari Pak Agustinus Bandur. Kita sangat berbahagia karena pada hari ini beliau
berkenan untuk sharing sedikit karena waktunya mungkin tidak banyak gitu ya, hanya 2 jam ke depan, tapi kami berharap nanti akan dapat memberikan guidance atau panduan bagi teman-teman mahasiswa dan bagi Bapak Ibu FM untuk lebih bersemangat untuk belajar tools-tools yang membantu kita dalam research. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak Agustinus Bandur, silahkan Bapak. Oh ya, nanti untuk pertanyaan Ya, gimana halo, Pak? selamat pagi. Bisa langsung ya, bisa nanti Bu Heni bisa pandu ya, kalau ada pertanyaan. Ya, oke. Baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman atau Bapak Ibu dimasukkan ke dalam forum chat. Kalau misalnya masih dalam sesi presentasi, nanti kalau misalnya selesai presentasi kita ada sesi tanya jawab, nanti boleh juga untuk interaksi langsung. Demikian Bapak ya, supaya enak. Oke, baik. Terima kasih Bu Heni untuk pengantarnya yang baik. Selamat pagi adik-adik mahasiswa, teman-teman Bapak Ibu dosen, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, mudah-mudahan cukup dengar suara saya ya. Ini saya dari kampus nih, kita masuk kampus hari ini. Ini saya pindah ganti posisi tadi sepertinya agak cerah keluar sehingga tidak bisa lihat ya. Cukup jelas suara saya? Bisa? Bisa dengar? Jelas Pak, jelas sekali. Baik. Oke, baik. Nah, kita akan memanfaatkan waktu 2 jam ke depan di dalam 2 sesi ya. Sesi yang pertama kita akan lihat bagaimana kita membangun riset kualitatif yang kredibel, ya, riset yang valid dan yang reliable secara kualitatif. Nah, nanti saya akan tunjukkan 2 contoh riset di accounting. Saya sempat searching ada 30-an paper riset accounting yang sudah menggunakan NVivo. Jadi nanti adik bisa lihat bagaimana mereka menggunakan NVivo untuk tujuan penelitian kualitatif. Baik, sebelum ke sini saya ingatkan sekali lagi, mohon mengisi kuesioner tadi ya. Dalam catatan saya ini yang sudah isi sudah 51 orang ya. Sudah ada 51 peserta yang isi. Padahal yang mendaftar sudah 100 ini yang saya lihat pesertanya. Oke. Silakan sambil saya jelaskan bisa diisi, oke. Sambil saya jelaskan materi pengantar ini, silakan adik-adik bisa mengisi ya instrumen itu. Itu cukup 2 menit aja, 2 menit selesai. Oke. Baik, kalau itu kita bisa mulai. Pertama ya, nanti kalau adik-adik bisa baca lebih lanjut, bisa lihat beberapa buku saya. NVivo ini di Indonesia belum banyak yang kenal, padahal di seluruh dunia sudah hampir 2 juta akademisi yang menggunakan NVivo. Dia software yang leading dalam menganalisis data kualitatif dan kuantitatif. Nah, tadi pagi saya baru dapat buku dari Prof. Imam Ghazali dari Semarang. Nah, dia kirim saya, Prof juga udah mulai nulis buku NVivo itu, saya lihat. Dia beberapa kali kami bertemu dan bagus. Nah, ini ada beberapa buku saya dari tahun 2013 ya, untuk membantu ya bagaimana menggunakan software ini. Nah, khusus validitas kualitatif, saya dengan Prof. Dia pernah menulis ini tahun 2008 untuk membantu bagaimana meningkatkan riset kualitatif dan kuantitatif yang valid dan reliable. Baik, ini satu buku saya tentang kepemimpinan. Saya mengambil ini satu buku menganalisis kepemimpinan seorang pemimpin besar abad 20 dan buku tokoh pemimpin ini mungkin adik-adik pernah mendengarnya, tapi kalau Anda generasi Y mungkin kurang mengenal tokoh ini, Paus Yohanes Paulus II yang pernah ditembak oleh Ali tahun 81. Dia paus dari tahun 78 sampai 2005. Dan saya sangat tertarik melihat kepemimpinan strategis paus ini karena dia berhasil mengubah dunia
dan bisa bertahan kepemimpinannya dalam dunia yang selalu berubah. Nah, beberapa buku statistik yang lain ada beberapa pengantar ya. Ini ada beberapa paper saya yang tadi dibacakan Ibu Heni. Baik, introduction nanti kita akan sambung dengan ini ya, dengan tadi kuesioner itu. Oke. Nah, saya mau pastikan apakah semua bisa install NVivo-nya. Jadi nanti untuk simulasi, apa sudah install? Nah, ini tidak biasa ini seminar seperti ini. Biasanya kalau training itu saya batasi paling banyak itu 40 orang itu kalau dosen-dosen 40 orang, tapi biasanya saya batasi 20 orang, 25 orang. Jadi mungkin ini hanya pengantar saja untuk memperkenalkan apa itu NVivo ya, tapi nanti untuk bisa mengikuti seluruhnya kita harus butuh 3 hari harusnya, full day, baru bisa melihat atau menguasai NVivo dengan baik, itu perlu beberapa hari. Tapi dalam waktu 2 jam ini saya coba membantu bagaimana meningkatkan validitas, reliabilitas kualitatif, lalu bagaimana memasukkan data ke NVivo, lalu nanti bagaimana analisisnya di NVivo ya, 1 jam terakhir nanti kita bisa lihat. Nah, adik-adik yang sudah install nanti bisa ikuti, oke. Tapi kalau nanti tertarik, misalnya untuk skripsi, ya Indonesia ini hebat-hebat ini. Ini saya lihat di Tokopedia udah jual crack-nya itu, mereka jual tuh. Nah, yang untuk akademik itu 14 juta itu di Tokopedia 250.000. Jadi bisa nanti kalau dipakai atau nanti digunakan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat data yang perlu yang penting untuk dianalisis di NVivo. Oke. Kuesioner itu bisa dianalisis di NVivo, statistik deskriptif bisa dianalisis di sini. Oke. Kalau kuesionernya melalui SurveyMonkey atau Qualtrics bisa langsung ke NVivo. Nanti saya akan tunjukkan contoh kuesioner tadi yang saya share. Oke, tapi kalau adik-adik pakai Google Form, nanti akan disimpan di Excel atau simpan di SPSS, ya, di Excel baru nanti dimasukkan ke NVivo. Nah, kelebihan NVivo 12 ini hanya di SPSS-nya. Jadi kalau NVivo 11 itu belum ada SPSS. Oke. Nah, NVivo itu ada yang Pro, ada yang Plus. Oke, ada yang Pro, ada yang Plus. Jadi kalau yang Pro itu kita tidak bisa menganalisis data-data yang kompleks ya, seperti kita mungkin pernah mengenal apa yang disebut dengan metrik ya, metrik atau juga social network analysis. Nah, kalau yang Plus bisa menggunakan, bisa menganalisis social network analysis ya, biasanya dalam studi-studi yang kompleks. Kita bisa lihat siapa berbicara kepada siapa, kapan, di mana, jaringan-jaringan sosial network-nya bisa teranalisis. Tapi yang umum itu datanya, jadi adik-adik kalau nanti risetnya kualitatif dan pakai NVivo, datanya mesti ada interview. Ya, kalau pakai kuesioner mesti ada pertanyaan terbuka. Oke. Tapi wajib ya seorang peneliti kualitatif itu harus memahami teknik interview. Ya, baik itu berkaitan dengan in-depth interview, semi-structure interview, atau structure interview. Jadi in-depth interview biasanya dilakukan oleh para peneliti senior, mereka menguasai keilmuannya, lalu mereka tidak terpaku pada pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat sebelumnya. Ya, seperti di semi terstruktur, biasanya peneliti terpaku pada pertanyaan-pertanyaan persiapan, pertanyaan panduan. Ya, tapi baik in-depth maupun semi-structure itu sama-sama menggali ya makna di balik informasi yang ada ya sesuai tujuan penelitian. Nah, kalau kita melakukan penelitian melibatkan anak-anak, biasanya pakai wawancara terstruktur. Nah, wawancara terstruktur. Lalu penting kita harus memahami FGDs ya. Nah, FGDs. Nah, jadi FGDs ya, focus group discussion sangat penting. Jadi
3-4 orang bisa mendiskusikan satu hal. Lalu observasi. Ya, observasi itu kita bisa lakukan secara direct, ya, direct observation atau participant observation. Jadi kalau direct observation itu kita sebagai peneliti langsung ke lapangan, mengamati langsung, ya. Ya, lalu kalau kita pakai participant observation itu berarti kita harus tinggal di sana, kita harus magang di sana, tinggal di lokasi penelitian, dan kita sendiri bisa bertindak sebagai partisipan, ya, sebagai informan, ya, karena kita tinggal di sana, live in di sana, magang di sana. Tapi kalau direct observation, ya kita sebagai peneliti ya tidak mengalami langsung, tetapi kita sebagai peneliti memposisikan diri untuk mengumpulkan data. Nah, biasanya kalau direct observation bisa pakai foto atau video atau catatan lapangan. Nah, ini semua yang akan dimasukkan ke NVivo. Jadi baik tadi wawancara, FGD, rekamannya. Kalau audio bisa transkrip di NVivo lebih cepat. Oke. Lalu observasi. Nah, lalu NVivo juga membantu kita kalau kita melakukan analisis terhadap data-data sekunder. Ya, misal data dari sosial media, ya. Nah, ini secondary data, ini karena ini data-data yang dilakukan oleh orang lain, dikumpulkan oleh orang lain, ya, dari Facebook, Twitter, ini bisa di-capture ke NVivo. Mungkin nanti tidak sempat hari ini, ya, waktu kita sangat terbatas, tapi inilah data-data yang harus kita masukkan ke NVivo terlebih dahulu. Web page, ya, dokumen-dokumen, Outlook, ini semua kita capture, ya, masukkan ke NVivo. Nah, lalu ini data-datanya, ya, data-data yang penting. Oke, baik, kita coba analisis dulu survei yang ada. Silakan buka NVivo, ya, silakan buka NVivo-nya. Bagi Bapak Ibu yang sudah bisa install, silakan. Ini sudah ada 58 yang respons ini. Ya udah, ya, cukup ya sambil nanti lihat perkembangannya. Nah, saya buka NVivo-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, adik-adik atau kita yang sudah pakai NVivo, silakan pakai data yang ada, ya, akses ke environmental change environment. Ada sampel data di situ. Oke, saya coba masukkan lagi NVivo. Oke, silakan bisa buka sampel project yang ada. Silakan kalau teman-teman bisa buka sampel project. Share screen. Oke. Bisa dilihat atau jadi pastikan sampai, oh sorry, bukan ini, sedang ada, saya salah pilih file, ya. Oke, ini mana dia? Iya, sampel project. Bisa dilihat sampel project-nya. Tapi adik-adik bisa akses ke sampel project tadi bisa? Iya. Bisa akses ke sini atau saya ulangi proses sampai sini? Bisa. Oke, baik. Kalau bisa bagus. Ya, ini ada sampel project, ya, yang nanti kita bisa lihat di sini. Oke, sebagai pengantar ke sini, ya, saya coba masukkan tadi data yang ada dari SurveyMonkey tadi, yang online survei. Oke, saya akan ambil dari import, ya. Ini semua ambil dari import. Jadi semua data ini kita bisa masuknya dari import, dan akan mempermudah kita kalau kita bisa membuat folder di sini. Misalnya file, ya, misalnya file, klik kanan di file, lalu new folder, lalu kita tulis misalnya apa tadi, ya, survei, ya, SurveyMonkey, ya, survei atau data survei. Oke, atau survei. Jadi kita pastikan klik di sini sehingga data yang dari SurveyMonkey tadi kita bisa masukkan ke sini. Jadi di sini ada file. Jadi kalau file itu data dari komputer kita, ya, dari laptop, ya. Kalau kita ambil dari Excel,
ini. Kalau dari website tadi, langsung dari website kita pilih capture aja, ini capture. Kalau ada data dari SPSS, ambil dari SPSS. Dari Qualtrics, ya, reference work, Mendeley. Jadi kalau datanya semua ada di Mendeley, nah kita bisa langsung dari Mendeley, gitu ya. Nah, lalu pertama tadi saya tertarik untuk melihat tanggapan para peserta ya terkait kuesioner ini. Ini saya ambil dari SurveyMonkey. Ya, saya ambil dari SurveyMonkey. Oke. Di SurveyMonkey pastikan kita punya akun ya di SurveyMonkey sehingga kita bisa langsung capture langsung. Nah, ini dia minta ya username. Oke, username saya Pandur. Lalu saya masukkan passwordnya. Oke, login. Oke. Bisa lihat Bapak Ibu? Adik-adik mahasiswa bisa lihat ya? Oke, ini NVivo-nya. Saya authorize bahwa ini punya saya. Oke. Nah, ini bisa authentic dulu. Nah, ini karena masih pakai surveinya. Baik, Bapak Ibu sebagai pengantar saja. Nanti kalau jaringannya masih sebagai pengantar saja. Kalau saya lihat pengantar kita dari data ini penting. Saya perhatikan di sini. Memang laki-laki ada 34%, ini perempuannya 66%. Oke, pekerjaan ini mahasiswanya ada 83 orang ya, 87%, dosennya ada 13%, 12 orang. Nah, yang menarik, menarik perhatian kita untuk kita bahas ya sebagai pengantar. Kita melihat pernyataannya bahwa yang pertama penelitian kuantitatif ya, penelitian kuantitatif ialah numerik, sedangkan kualitatif ialah naratif. Ini masih banyak yang menjawab setuju ini ya, sangat setuju. Nah, jadi instrumen ini sesungguhnya mau menggambarkan apakah adik-adik masih miskonsep atau tidak terkait dengan NVivo ya, dan juga penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau kita menjawab setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan ini artinya kita masih miskonsep ini. Oke. Tapi kalau kita banyak tidak setuju, ini kalau saya lihat sebagian besar ini banyak di antara kita yang terutama mahasiswa, respons mahasiswa ini yang banyak yang setuju ini dan sangat setuju. Dan ini kurang baik, ini beritanya kurang baik. Jadi masih banyak yang menganggap bahwa penelitian kuantitatif itu tidak reliable, tidak dapat diuji validitasnya. Lalu masih ada juga yang menyatakan yang menyatakan kalau kualitatif itu tidak jelas desainnya. Oke, jadi ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut, tapi kita dapat gambaran bahwa memang data ini konsisten dengan respons. Jadi setiap kali saya berikan sharing NVivo, saya selalu minta apakah mereka bebas dari miskonsep atau masih miskonsep. Nah, ini ada kabar kurang baik sepertinya dari mahasiswa-mahasiswa kita S1. Ini teori tentang kualitatifnya dan kuantitatifnya itu masih perlu ditingkatkan. Nah, jadi singkat cerita, kita harus bisa harus mampu menunjukkan riset yang riset kualitatif yang valid. Nah, apa bedanya? Ini secara singkat saya jelaskan begini. Ya, ini saya share lagi dulu. Saya share balik ke tadi ya. Jadi ini penting kalau kita mau menjaga yang riset yang kredibel kualitatif. Nah, jadi kalau kuanti saya tidak perlu jelaskan ya, tapi kalau kualitatif ini
ini kita jangan lagi pakai yang ini, saya lewatkan saja, nanti silakan nanti lihat sendiri ya. Nah, jadi untuk bisa membangun riset yang kredibel, yang kualitatif, ya, kita ikuti konsep baru dari validitas kualitatif. Nah, jadi kalau kita dalam konteks kualitatif, riset yang valid itu riset yang kredibel. Riset yang kredibel, ya. Riset kualitatif itu harus kredibel. Kredibel itu maksudnya tidak hanya menarasi, tidak hanya menjelaskan, menceritakan apa yang terjadi seperti wartawan, tapi harus sampai makna di balik peristiwa-peristiwa itu. Harus sampai bisa menjawab mengapa, ya, mengapa sampai terjadinya ya, ungkapan-ungkapan itu. Nah, jadi ini ada banyak teorinya, ya nanti saya bisa share ini materi. Tapi yang paling penting, ya paling penting itu tekniknya, teknik pencapaian validitas kualitatif itu bisa dengan teknik triangulasi. Nah, ini teknik ya, triangulasi. Jadi kalau kita melakukan penelitian kualitatif, sedapat mungkin gabungkan lebih dari satu teknik pengumpulan data. Jadi kita bisa pakai wawancara dengan FGD atau observasi dengan wawancara mendalam, minimal itu ya. Lalu kita perlu feedback ya, ini banyak. Jadi sebelum ke lapangan, sebelum wawancara informan, kita harus minta consent form, jadi bersedia tidak ya. Jadi minta consent formnya. Oke. Nah, ini beberapa catatan karena ancaman kita itu banyak ya, ada ancaman, ada 3 yang saya perlu garis bawahi ya. Jadi kalau kita bicara penelitian kualitatif, ini kita cenderung research bias. Jadi peneliti kualitatif itu ada ancamannya. Jadi penelitinya bias, jadi bias ya. Jadi dia sudah punya asumsi, sudah punya konsep, ya sudah punya teori, dan dia memaksakan teori-teori yang dia pelajari itu ada di data. Nah, jadi dia sebagai peneliti pasti dia senang teori tertentu. Jadi kalau kecenderungannya dia memaksakan teori-teori itu ada dalam data. Lalu reactivity. Jadi kalau kita melakukan penelitian kualitatif itu bahayanya nanti tanggapan orang itu tergantung pada siapa yang datang. Ya, jadi siapa penelitinya. Jadi nah, kalau dekat dengan penelitinya pasti reaksinya baik. Jadi reactivity. Katakan kalau nanti adik-adik mahasiswa ya kumpul data ke lapangan. Nanti reaksi dari orang-orang yang diwawancara itu tergantung siapa kita. Jadi mereka pasti akan bertanya siapa itu peneliti. Nah, mau mahasiswa ya harus pandai-pandai ya. Jadi ini bahaya ini. Saya punya banyak pengalaman riset dari ancaman ini. Jadi saya pernah bersama teman dari Australia riset di suatu daerah. Pada saat kami masukkan datanya, kami lihat datanya hampir sama. Ketika ditanya bagaimana proses pengumpulan datanya, ternyata kepala desa yang mengisi semua. Dia semua yang mengisi kuesionernya. Ini reactivity-nya. Jadi dia bilang, oh ini saya semua yang isi, saya tahu semua jawaban satu desa. Jadi ini berbahaya. Jadi bahaya. Ini kalau kita juga pergi, kalau misalnya Anda atau kita meneliti di tempat kerja sendiri, ini pasti beda reaksi orang. Ya jangan sampai ada seperti ini, sehingga tadi perlu ada transkrip ya, harus ada rekaman, oke, sehingga kita bisa mendeskripsikan dengan baik. Ya, jadi pengantar untuk ini cukup ya. Nah, sekarang kita ke NVivo. Ada pertanyaan dulu sampai di sini terkait konsep, terkait ancaman sebelum kembali ke NVivo. Ini saya cepat-cepat saja ya. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita ke NVivo. Silakan kalau ada pertanyaan dari peserta bisa raise hand di participants ya. Sepertinya sementara belum ada, Pak. Ya baik. Oh, ini masih ada satu Renaldi Putra. Silakan Renaldi. Iya, selamat pagi Bu Heni dan Pak Agustinus.
Ya. Mau bertanya, jadi sekarang saya lagi menjalankan skripsi nih Pak. Tapi skripsi saya menggunakan metode systematic literature review. Nah, di systematic literature review ini kan kalau bisa nggak cuma SLR doang, tapi harus ada misalkan meta analisis. Nah, mungkin kalau pakai NVivo itu bisa dipakai nggak Pak buat SLR dan meta analisis? Ya, baik. Oke, mungkin ada dua lagi. Oke, kalau tidak ada kita jawab dulu yang ada ya. Oke. Pertanyaan bagus ya dari mahasiswa skripsi ya, Reynaldi ya. Oke. Dengan systematic literature review itu sangat gampang ya, sangat mudah kalau kita pakai NVivo. Dan ada sedikit perbedaannya dengan meta analitik ya, meta analitik study dengan systematic literature review. Jadi lebih khusus lagi kalau kita pakai systematic literature review di NVivo itu ada prosedurnya. Nah, yang pertama itu pastikan literaturnya itu mesti sesuai ya, dan umumnya ya dengan systematic literature review atau apa yang mereka sebut dengan bibliometric content analysis ya. Kalau pakai NVivo ini tidak sekedar systematic literature review, karena systematic literature review itu menganalisis konten ya, menganalisis tematik dari review yang ada, literatur yang ada. Tapi kalau pakai bibliometric content analysis itu sedikit lebih tinggi kualitasnya, hanya sekedar literatur review sistematik. Ya, kita perlu perlu waktu untuk mengumpulkan literatur biasanya dari Scopus. Jadi kalau ada begitu banyak, ada banyak sekali paper ya, paper di Scopus, di jurnal yang menggunakan NVivo untuk studi literatur seperti itu. Nah, jadi kalau itu akan lebih mudah ya, 1 minggu sudah selesai itu Mas, 1-2 minggu selesai. Jadi ada banyak fitur ya. Apakah kalau banyak mahasiswa yang buat skripsi hanya pakai literatur review, ya itu sebenarnya mudah saja. Tapi menurut saya itu bukan riset, itu hanya searching. Jadi kalau skripsinya hanya menulis systematic literature review, itu bukan researching. Ya, kalau itu harus itu masih di tahap searching itu. Jadi kita dengan systematic literature review kita akan menganalisis, mengkritik siapa-siapa aja yang sudah riset di bidang itu, sudah sampai di mana perkembangan keilmuannya. Nah, jadi kita hanya mengevaluasi studi-studi yang sudah dilakukan orang lain. Tapi kalau riset kualitatif itu kita harus ya meneliti di lapangan, ya meneliti kembali, menguji kembali, mempertanyakan kembali studi-studi yang sudah ada dalam literatur itu, ya apakah kita bisa mengkonfirmasi. Nah, itu yang disebut dengan reliable tadi. Ya, reliability. Jadi apakah ya kita bisa mengkonfirmasi riset-riset mereka. Nah, kalau riset kualitatif yang murni, nah justru di situ seninya. Jadi kita harus bisa mengkontraskan, membandingkan, meneliti kembali apa yang orang sudah teliti, tapi melihat kebaruan dari riset kita. Nah, kalau begitu saya coba contohkan bagaimana melakukan literatur review analisis ya, systematic literature review di NVivo sekarang ya, untuk Reynal ya. Mungkin di sini data ini tidak pas ya, data dari sini, tapi saya coba ambil dari data saya sendiri, riset saya sendiri. Saya coba ambil riset tentang globalisasi dan internasionalisasi perguruan tinggi. Oke, saya share lagi datanya. Oke, jadi ini satu contoh studi. Kalau misalnya tadi kita mau melihat atau menggunakan pendekatan systematic literature review. Jadi pertama sekali kita harus mengumpulkan paper-papernya, ya, paper-papernya dari Scopus ya. Contoh paper ini saya ambil misalnya internasionalisasi perguruan tinggi. Kayak ini paper-papernya dari tahun 95 sampai tahun
ya sampai tahun 2018. Saya bisa sampai tahun 2020. Ini riset yang cukup lama, ini 2 tahun lalu riset. Nah, jadi usahakan kalau pakai systematic literature review untuk skripsinya Reynolds itu perlu ambil dari Scopus yang tahun terakhir ya, banyak ya, tapi bisa dari awal. Nah, lalu kita tidak perlu membaca satu-satu paper ini ya, kita tidak perlu baca satu-satu, tapi kita bisa pakai NVivo untuk melihat misalnya dari semua literatur ini kata apa yang paling sering muncul, ya, tema apa yang paling sering muncul ya. Misalnya ya kita pilih explore ya. Explore atau pilih word frekuensi. Pilih word frekuensi, ini pakai teknik query namanya ya, analisisnya pakai query ya untuk lihat word frekuensi, bisa diikuti, bisa dilihat ya. Ya, bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, NVivo bisa menyediakan sampai 1000 kata atau 1000 tema, tapi saya coba pilih cukup 10 tema saja. Ya, 10 kata yang paling sering muncul. Jadi kalau ada 10 kata yang paling sering muncul, itu menunjukkan kata itu penting, jadi tema utama. Nah, jadi saya batasi misalnya 5 huruf. Ya. Lalu saya pilih tadi datanya, data yang tadi di literatur, oke, ada di jurnal articles, internasionalisasi, ini tadi datanya ya. Oke. Lalu kita pilih run query. Oke. Nah, jadi untuk melakukan systematic literature review dengan NVivo gampang saja. Nah, jadi outputnya akan kita lihat. Ini bisa 100 paper, bisa. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat data ini summary-nya. Ini kata yang paling sering muncul tuh education tuh disebutkan sebanyak 3.467 kali. Ini ada persentasenya hampir 2% ya, kata education di paper-paper ini. Oke, kita bisa lihat word cloud ya, seperti ini. Nah, kita bisa pindah, ganti ya. Oke, misalnya ini. Nah, jadi kata yang paling sering muncul itu font size-nya paling besar. Oke. Nah, ini kita bisa pindah, bisa ganti dengan ini misalnya, atau yang lain. Pokoknya yang menurut kita bagus. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah dapatkan ini, kita bisa simpan ini sebagai picture ya. Klik kanan, lalu export word cloud, ya, lalu simpan dalam bentuk PNG file atau dalam bentuk apa saja, bisa dalam PDF atau dalam bentuk apa. Oke. Nah, ini kita simpan. Tetapi ada analisis lanjutannya. Jadi untuk skripsinya kita bisa katakan, oh ini ada beberapa tema-tema penting dari referensi yang ada. Misalnya tadi kita mau menganalisis internationalization. Ya, tema internationalization itu dalam referensi itu seperti apa? Nah, ini internationalization dalam British English. Nah, bisa internationalization American English. Nah, double klik saja, kita double klik untuk melihat di paper mana kata internationalization ini ditemukan. Oke, setelah saya double klik, ya akan kelihatan. Oh, ini ada di paper dari tahun 95 nih di Rutsky ya, sampai lihat juga misalnya oh ini paper tahun 2002 ya. Kita bisa double klik di warna biru ya untuk melihat konteks kata itu ya. Nah, ini ada kata internationalization, baru kita bisa coding ya. Nanti analisisnya sesudah ini ya. Tapi ini jadi NVivo membantu kita untuk highlight, lalu nanti pada tahap analisis kita akan melakukan coding ya, coding sebelum dianalisis. Tapi dengan literatur review tadi, nah kita bisa menggunakan NVivo untuk analisis langsung ya, analisis. Ini analisis yang pertama. Lalu yang kedua kita juga bisa misalnya kita lihat tadi, oh ini kata internationalization ya ada di paper tertentu. Nah, kita bisa langsung analisis isi dari paper tersebut. Nah, analisis ya, coding temanya. Ya, misalnya ini paper kita tertarik misalnya oh ini paper tahun 2018 ya, kita klik kanan ya, lalu auto coding. Ya, ini auto coding. Auto coding itu maksudnya
kita minta NVivo untuk menganalisis datanya. Ya. Nah, bisa juga kita bisa seluruhnya data ini kita bisa coding ya, coding otomatis. Jadi tema-tema di dalam data ini apa saja? Klik kanan, auto code. Nah, auto code, nah kita bisa mengidentifikasi tema-temanya dari data ini atau sentimennya, nah, ya tentang negatif atau positifnya. Nah, coba kita lihat tema-temanya misalnya, ya atau sentimen. Nah, sentimen misalnya ya, next, ya code sentence. Jadi kita minta NVivo untuk melakukan coding setiap kalimat di dalam paper-paper ini. Lalu finish. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya, tema-temanya apa saja, atau sentimen positif, sentimen negatif, dan lain-lain. Nah, ini perlu bersabar kalau RAM-nya 8 ya. Ini karena NVivo ini cukup besar. Sambil menunggu ini, bagaimana Renald? Ini masih banyak fitur yang kita pakai di NVivo untuk analisis systematic literature review. Sampai di sini, Mas Renald, ada pertanyaan? Udah sih Pak, makasih Pak buat panduannya. Ternyata tinggal di apa namanya word query gitu-gitu, tinggal diklik-klik aja dia otomatis keluar ya Pak? Iya betul betul. Jadi kalau kita baca sendiri sampai kapan selesainya? Ini kan misalnya reviewnya satu tema, misalnya kita riset tentang apa yang ada satu riset di Australia itu mereka menganalisis perusahaan-perusahaan accounting atau risk ya, atau kita nulis tentang misalnya global leadership ya, kita ambil semua paper tentang global leadership ya di buku elektronik atau di paper. Nah, kalau kita satu-satu agak susah itu, bisa aja sampai 400 paper, 300 paper ya yang ada di. Nah, kita lihat outputnya, hasil analisis data seperti itu. Oh, di S1 accounting bisa literatur review begitu skripsinya. Waktu itu bimbingan sama dosen saya sih, ibunya bilang nggak apa-apa sih Pak. Ya, bisa sih. Tapi saya sarankan kalau bisa tetap wawancara 4-5 orang ya untuk membandingkan supaya ada field-nya. Karena kalau kita submit paper dari hasil skripsi seperti itu nanti masuknya di review paper atau conceptual paper. Ya, tapi kalau kita wawancara 4-5 orang, kita bisa masukkan ke case study atau empirical paper. Gitu saran saya. Pak Agustinus, ya, Bu. Saya boleh sambil tanya Pak? Bu Heni boleh nanya Bu? Ya, silakan Nia. Ya, ini kan untuk literatur review ya Pak. Berarti kalau yang interview kita juga bisa auto coding langsung ya NVivo? Bisa Bu, bisa. Nah, sebelumnya kan saya pernah belajar nih Pak, kalau untuk yang NVivo itu kan ada yang kita buat dulu dimensinya tuh Pak ya, di part mana ya? Betul, itu di coding ya, oke. Okay. Nah, di codingnya. Nah, ya. Kan biasanya kalau kita, kebetulan saya lagi tesis, kita udah ada dimensinya, tapi kan kita juga harus ngecek kata mana yang mereka sering sebutkan kan ya. Berarti itu nanti akan jadi bentrok atau gabung, atau dia akan masuk ke dimensi itu sendiri, terus kita bikin dulu, atau gimana Pak? Sedangkan coding itu kan sesuatu yang sering diucapkan, dan terkadang kan nggak terprediksi. Jadi gimana tuh kalau... Betul, jadi konteks yang berbeda. Jadi kalau kita melakukan coding, ya kita sendiri yang menemukan kategorinya. Nanti kita akan perdalam itu di analisis, di proses analisis. Ya. Tapi kalau pada tahapan-tahapan seperti ini tadi untuk meminta NVivo, itu benar-benar untuk melihat tema-tema umumnya, ya tema-tema umum yang muncul ya. Misalnya ini tadi hasil dari yang dilakukan dari sentimen analisisnya. Nah, kita bisa lihat dari hasil ini, dari paper-paper yang ada ini, sebentar, masih proses. Umumnya kalau riset kualitatif itu justru yang Ibu buat tadi, ya. Nanti saya jelaskan teori. Bertahan sedikit ya, Bu ya. Oke, Pak. Nanti itu dianalisis nanti ya. Ya. Terima kasih ya, Pak. Baik, ini summary-nya kita bisa lihat ya, ditampilkan, kita bisa tampilkan, bisa lihat ini ya, bisa ini
ini terlalu banyak. Kita bisa mungkin ambil yang lainnya, ambil model ini. Nah, di sini karena terlalu banyak papernya, oke, terlalu banyak papernya, kita bisa lihat ungkapan-ungkapan yang very negatifnya yang biru. Ini dari satu paper yang dia lihat, dari satu paper. Nah, ini terlalu kompleks. Biasanya kalau teknik analisis data ini kalau kita pakai analisis yang Twitter itu akan lebih mudah, atau beberapa paper ya. Misalnya dari satu paper ini ya, saya coba hilangkan hide ya. Dari satu paper ini kan ada 90 paper ini ya, 90 paper. Di paper yang paling banyak negatif ini ya, misalnya moderately positif ya. Ini satu ya, ini satu paper. Kalau akan lebih bagus tadi kalau prosesnya di tahapan ini kita lihat satu paper di sini. Tapi kalau mau hanya tampilkan grafik ini saya bisa, karena nanti kita bisa deskripsikan seperti ini. Misalnya paper yang ini ada ungkapan moderating, ada ungkapan moderately positif ya, misalnya double klik. Ini paper siapa yang banyak isinya ya, ini. Nah, ini kita bisa lihat, oh ini paper orang ini paling banyak membicarakan yang positif tentang internasionalisasi. Nah, tapi ada juga misalnya paper orang lain yang misalnya banyak negatifnya. Nah, coba kita lihat, misalnya yang banyak negatif, ini positif, ini moderately positif, very positif, ini lebih banyak positif ya, lebih banyak negatif. Saya coba cari yang negatif. Oke, nah ini yang moderately negatif, atau oke, sudah moderately positif. Nah ini yang negatif ya, double klik. Nah, ini ungkapan-ungkapan, jadi kita bisa bandingkan. Oh, paper ini banyak ungkapan, ada beberapa ungkapan negatifnya terkait internasionalisasi. Nah, tinggal kita cek apa ungkapan negatifnya, ya, gitu. Oke, jadi kita bisa begitu dulu ya, Reynald ya. Oke, baik. Yang lain, Bapak Ibu, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Ada satu lagi Pak Tri Hapsari, silakan. Silakan. Selamat siang Pak Agustinus dan Bu Heni. Ya, selamat siang. Ya, Pak, saya Sari, Pak, mahasiswa S2, saat ini sedang membuat tesis. Nah, saya tanyakan, kan InVivo ini bisa digunakan untuk jurnal-jurnal gitu ya. Nah, kalau untuk digunakan mereview laporan keuangan yang jumlahnya misalnya katakanlah 20 perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun, itu bisa, Pak, pernah dipakai? Nah, kalau dokumen-dokumen seperti itu, kalau dokumen keuangan itu kan angka semua ya, Pak. Kalau ya? Yang tahunan, Pak, yang dalam tahunan itu kan ada kata-kata kalimat dicampur dengan laporan keuangan dan dengan kata-kata angka. Kalau dokumen-dokumen itu ada soft copy-nya, bisa dianalisis. As long as itu bermakna. Jadi ada kata-kata kualitatifnya, atau Ibu menginterpretasikannya secara kualitatif, sangat mungkin bisa. Tapi kalau dokumennya dalam bentuk hard copy, nah itu mesti dibuat secara manual di InVivo, tidak bisa otomatis. Nah, jadi kita harus buatnya secara manual. Ya. Nanti ada teknik annotation, atau buat memo, atau Ibu ketik lagi sendiri di InVivo, ada fiturnya. Ya. Nah, nanti kita di external data itu, ya, di file itu ada data eksternal. Jadi bisa, Bu, itu bisa. Oke. Berarti nanti outputnya sama seperti yang jurnal outputnya ini ya, sudah Pak? beda nanti, tergantung nanti analisisnya. Jadi nanti di analisis nanti kita jelaskan itu, tergantung tujuan analisisnya, apakah tematik analisis, konten analisis, atau masalah-masalah, kembali ke coding tadi, yang tadi dijelaskan. Nanti visualisasinya beda. Tidak otomatis seperti tadi ya, tapi kita harus melalui coding, setelah coding baru kita uji secara
presentasi atau visualisasi datanya. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Sari. Ada satu lagi Pak Agustinus silakan. dari Pak Armanto. Silakan. Dia bertanya di chat box, untuk penelitian dengan data primer wajibkah ada prosedur interview? Baik, kalau data primer ini kita tahu data primer ini data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Saya sarankan kalau riset kualitatif itu minimal ya, wajib itu perlu itu ada interview. Kendati pun misalnya kalau data kualitatif ada FGD juga bisa FGD. Karena begini, dari pengalaman saya sudah riset mixed method hampir 12 tahun. Banyak orang yang bohong itu kalau kita risetnya FGD saja. Kalau FGD, jadi kalau 3-4 orang, 5 orang tuh bicara itu mereka tidak terbuka. Jadi orang akan semakin terbuka tuh kalau wawancara personal interview. Jadi interview. Jadi karena itu kita perlu tadi kredibel datanya. Artinya cross check, feedback atau kita saling triangulasi sehingga nanti penting. Kalau tidak pakai in-depth interview, personal interview, itu nanti tantangannya, apalagi kalau untuk studi doktoral tuh itu setengah mati dipertahankannya, terutama kalau memang sudah ada riset-riset yang sama di bidang itu, terutama kalau hasilnya beda. Jadi saya sarankan kalau kita melakukan wawancara, ya perlu prosedur wawancaranya itu yang memang sangat penting. Hanya yang isunya di situ populasi dan sampling. Kalau kualitatif itu, jadi banyak sekali buku, banyak sekali yang membuat peneliti pemula itu bingung karena masing-masing profesor misalnya memberi kriteria sampel size, misalnya etnografi ada yang bilang 12 orang, ada yang bilang 30, ada yang bilang kalau data kualitatif itu tidak boleh lebih dari 40 orang, tidak boleh lebih dari 60 orang kalau wawancara. Jadi ada yang bilang 2 orang, ada yang bilang 6 orang. Jadi sampel size seperti itu dalam kualitatif itu standarnya memang pakai theoretical sampling. Jadi kapan kita berhenti wawancara itu tergantung kepuasan kita, apakah memang sudah tidak ada data baru dari informan. Misalnya kita riset kita sudah tentukan saya riset di Jakarta Selatan, misalnya. Tapi kita coba lihat ya apakah cukup sudah berhenti di 6 orang, 7 orang, 8 orang. Sehingga di proposal jangan dulu langsung tentukan misalnya berapa orang, tapi nanti disesuaikan dengan jumlah. Tapi kalau saya saja yang menurut saya penting, sehingga itu perlu, tapi mungkin ada yang mengatakan tidak perlu wajib. Kalau wawancara ya bisa saja cukup dengan observasi lapangan, bisa saja. Tergantung kita. Jadi tidak ada yang baku begitu Pak, begitu ya. Ya, terima kasih. Mungkin untuk sesi ini cukup dulu ya Pak. Kita lanjutkan nanti untuk pertanyaan yang sesi kedua ya. Saya lanjutkan dulu dengan satu slide lagi, slide yang baru. Itu tentang analisisnya ya, untuk analisis data. Kalau tadi validitas, reliabilitas sudah cukup. Nah, sekarang kita saya lihat dulu slide-nya ada di mana. Mudah-mudahan bisa dilihat. Oke, ini singkat saja saya beri pengantar. Jadi dalam analisis data kualitatif ini ada beberapa tahapan, ya, terutama untuk konten analisis atau tematik analisis. Ada yang lebih kompleks lagi, tapi kita tidak cukup waktu. Apa yang disebut dengan constant comparative analysis atau cross case analysis. Ini kita di dasar aja di analisis kontennya atau tematik analisis. Jadi kalau untuk skripsi gampang saja, tentu kita punya pertanyaan penelitian. Sehingga nanti kita bisa melakukan deduktif analitik, atau ya kita bisa membuat analisis deduktif, ya, lalu juga
Tapi kalau bisa kita bisa grounded juga, induktif. Ya. Oke, kalau etnografi atau grounded teori itu perlu induktif. Jadi kita melakukan analisis atau coding berdasarkan wawancara tadi, berdasarkan datanya. Jadi tidak perlu kita buat kategori tema dulu. Tapi kalau untuk skripsi saja bisa. Oke, lalu kita perlu membaca datanya, lalu kita coding. Coding itu kunci dalam analisis data kualitatif itu di coding. Nanti saya jelaskan ya. Melalui coding kita bisa tentukan kategori, ya, lalu visualisasi kategori itu ya dengan NVivo. Lalu kita dalam skripsi atau riset yang paling sulit itu bagaimana membandingkan hasil penelitian kita dan hasil-hasil penelitian orang lain. Jadi kita harus discuss. Jadi karena apalagi kalau publish ke jurnal internasional, orang akan melihat apa yang baru dari riset Anda, apa yang unik, apa yang beda atau apa yang menarik. Karena itu kita harus membandingkan hasil penelitian kita itu dan hasil-hasil penelitian orang lain sehingga originalitasnya kelihatan. Nah, sekarang nanti kita simulasi ya. Coding ini yang penting. Jadi apa itu coding? Nah, coding ini saya ambil dari bukunya Prof. Saldana, ini sangat bagus ya. Jadi code itu merupakan kata kunci atau frase singkat ya, frase singkat. Oke. Frase itu atau kata kunci itu sesungguhnya berisi kan atau menjelaskan kalimat-kalimat yang ada dalam data. Ya, jadi kita bisa ambil contoh ya. Nah, ini info coding itu maksudnya kita lakukan coding terhadap data yang diungkapkan dalam wawancara atau FGD, bukan descriptive coding. Jadi kalau descriptive coding itu terhadap wawancara atau misalnya orang tidak melakukan transkrip wawancara, sehingga mereka hanya mendeskripsikan apa yang mereka lihat di lapangan. Nah itu kurang bagus. Jadi kalau kita melakukan descriptive coding, nah kita hanya melakukan coding terhadap data deskriptif. Jadi yang idealnya, yang bagus, itu in vivo coding, maksudnya kita melakukan coding, ya, coding terhadap informan atau data-data wawancara langsung, ya. Contoh ini ya, contoh. Nah, ini ada satu ungkapan ini, kutipan dari seorang dosen. Dia katakan, masalah utama yang saya alami dalam konteks penelitian ialah sulitnya membagi waktu. Nah, itu ungkapan langsungnya. Jadi sebagai peneliti kualitatif, kita harus bisa memberi makna kalimat ini. Apa maknanya? Apa topik dari kalimat ini? Apa yang dia katakan dalam satu kata? Nah, di sini kita bisa beri contoh, misalnya, oh ini berarti masalah ini. Atau bisa sulit membagi waktu. Atau bisa saja dari satu kalimat bisa banyak quotes-nya. Ya, jadi kalau coding itu dari kata dasar code ya. Code ini berarti masalahnya. Jadi masalah. Atau misalnya juga kalau kita fokus ke kontennya, masalah utama yang saya alami dalam konteks penelitian ini kesulitan membagi waktu. Nah, jadi masalah, lalu masalahnya apa? Ya kesulitan membagi waktu. Masalah dalam penelitian. Nah, ini yang disebut dengan decoding ya dan encoding. Tapi umumnya ada istilah coding aja. Jadi decoding itu maksudnya when you reflect, jadi ketika kita misalnya merefleksikan ini apa ini maknanya. Nah, kita namakan itu decoding. Tapi kalau kita sudah menemukan maknanya, ya code-nya sudah ada, baru sudah ada encoding. Nah, ini semua dalam proses coding seperti ini. Nah, lalu misalnya, if you always do what you have always done, you will always get what you have always got. Oh, ini ungkapan ini apa artinya? Oh, ini changing habits misalnya. Jadi kita memberi makna. Jadi kesulitan bagi semua peneliti kualitatif itu memberi makna. Nah, di sini yang tadi saya katakan validitas. Jadi kalau validitas yang rendah itu kalau dia tidak memahami maksudnya, sehingga di analisisnya tidak ada misinterpretasi di situ. Ya. Oke, jadi in vivo coding tadi ya bisa open ini nanti bisa baca sendiri ya. Jadi open inductive coding itu misalnya dalam konteks induktif analisis kita beri makna saja dulu apa makna dari setiap ungkapan. Bisa makna dari satu paragraf, bisa dari satu kalimat, bisa dari 2, 3, 4 kalimat ya.
kita beri makna, tadi beri codes ya. Lalu axial categorical coding. Jadi axial categorical coding itu maksudnya kita harus menempatkan mana kategori utama, mana subkategorinya. Ya, misalnya atau dalam kuantitatif mana dimensi, mana indikatornya, atau mana konstruknya, mana dimensi. Ya, mungkin terlalu sulit ya untuk adik-adik S1 ini, tapi nggak apa-apa kita coba sampaikan saja. Jadi analytical coding ini berdasarkan teori-teori yang ada, baru kita buat codingnya. Jadi ada konsep teori, ya kita buat codes ya, mana tema, subtema dan lain-lain, baru kita analisis di data. Ini yang disebut analytical coding. Nah, lalu ada juga elaborative coding. Ya, ini berdasarkan studi-studi terdahulu. Ya, tidak hanya berdasarkan teori saja. Jadi kita melakukan pengkodean berdasarkan konsep-konsep yang ada dalam literatur. Lalu longitudinal coding. Ya. Jadi kalau tadi pada tahap literatur review atau tadi systematic literatur review atau bibliometric content analysis, nah yang dipentingkan ini analytical coding dan elaborative coding. Tapi kalau ada studi lapangan, pentingnya open inductive coding. Oke, ada juga longitudinal coding, ya ini nanti bisa dilihat sendiri. Saya perkenalkan saja secara umum. Nah, lalu kita lihat teori building dalam kualitatif. Jadi dari codes tadi, ada codes tadi atau kata-kata tadi, kata-kata kunci akan terbentuk suatu kategori. Nah, ini konvensi umumnya. Jadi codes itu mesti dibuatkan elips tadi. Nah, nanti kalau nanti buat diagram atau framework, codes ya, untuk kata-katanya tadi dibuatkan dalam bentuk elips. Lalu kategorinya, ya kategorinya kita akan buatkan kotak di visualisasinya. Nah, kategori-kategori inilah yang akan membentuk tema atau konsep baru kita bisa membangun teori yang lebih abstrak. Jadi ini cara membuat teori building kalau kualitatif. Nah, beda kalau kuanti. Nah, kalau kuanti konsepnya seperti ini, ada konvensi umumnya. Jadi kalau konstruk, konsep abstrak atau dimensi ini mesti elips, lalu indikator-indikatornya mesti dalam kotak. Nah, ini kalau pengujian dengan regresi, ini kan hanya mau melihat pengaruh simultan dan pengaruh parsialnya ini, ya pengaruh masing-masing dan pengaruh keseluruhan terhadap variabel dependennya. Nah, atau kita mau tambahkan variabel moderator, ini kuantitatif ya, atau ada variabel mediatingnya. Kalau ada mediating, nah seperti ini. Tapi kalau untuk kualitatif tadi beda dia, ya dalam membuat prosesnya. Dari yang khusus, dari yang nyata tadi dari codes yang ada, baru akan ada kategori. Nah di sini yang dibutuhkan axial coding-nya. Axial coding, baru ke tema-tema. Baik, sampai di sini saya dulu, baru nanti saya akan simulasikan bagaimana di NVivo-nya. Oke, ini masih ada 2 slide. Yang dibutuhkan categorical thinking tadi ya, categorical thinking, lalu juga critical thinking-nya belum juga perlu. Ini semua proses-proses yang penting. Oke, jadi fokus kita tadi saya katakan di content analysis atau di thematic analysis. Kalau bicara content analysis ini hanya 2 hal ya. Nah, form oriented, text search tadi, yang kita contohkan tadi untuk mahasiswa tadi, text search, berfrekuensi, ini semua form oriented atau objective analysis. Ya. Tapi kalau subjective analysis, ini meaning oriented, jadi makna dari ini contextual meaning, ini perlu wawancara ini. Ya, tapi konsep yang umum ini nanti bisa dilihat sendiri. Nah, tapi yang penting kalau bisa jangan sampai basic saja. Kalau content analysis itu jangan hanya basic, jangan hanya di deduktif tadi, codes-nya ada, oke. Jadi codes tadi berdasarkan literatur, ya, lalu mengidentifikasi tema. Ini masih basic. Tapi untuk S1 oke. Tapi kalau sudah untuk level S2, S3 ini mesti goes beyond what and how. Jadi meaning making-nya harus ada. Mengapa? Itu yang disebut dengan kredibilitas, riset yang kredibel.
ya harus bisa menemukan maknanya. Oke. Jadi akhirnya saya mau katakan dari systematic method ya for searching out and describing manifest and latent meaning. Jadi harus kita bisa temukan apa latent meaning dari ungkapan. Kalau dia angguk atau apapun, kalau mau coding verbatim misalnya ya. Nah, bisa di deduktif, bisa induktif approach coding ya. Kalau deduktif ya nanti kita bisa lihat contoh ya. Oke, lalu kita bisa membuat kategori-kategorinya. Oke, ini mungkin terlalu konseptual, teoretis. Nanti kita lihat bagaimana di NVivo-nya. Nah, kalau sebelum ke NVivo mungkin ada penjelasan atau pertanyaan ya, ada tambahan dari teman-teman Bapak Ibu dosen. Nah, silakan kalau ada tambahan atau masukan dari Ibu Eni, Pak Kevin dan lain-lain, bagaimana sebelum kita coba lihat contoh tadi apa yang saya jelaskan itu di NVivo-nya. Silakan. Kita sudah jam 11.21 nih. Coba mungkin 10 menit, ada pertanyaan 10 menit, baru nanti setengah jam nanti saya coba visualisasikan dengan NVivo. Oke, kita buka untuk sesi pertanyaan yang sesi kedua ya Pak. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand sebelum kita hands on ke NVivo-nya. Kira-kira sudah dapat gambaran belum sih tentang bagaimana kualitatif research dan bagaimana NVivo itu bisa membantu kualitatif research kita, baik dari sisi literatur review maupun nanti waktu menganalisa hasil collecting data kita ya. Ini harusnya teman-teman mahasiswa udah yang mau skripsi udah mulai analisa data ya. Harusnya ya, tinggal 1 bulan lagi, kurang malah. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada, atau kita simpan dulu ya Pak. Kita langsung dulu ke NVivo, nanti mungkin ada pertanyaan dari situ. Baik, saya percepat di NVivo-nya ya. Saya share dulu NVivo-nya. Oke, baik. Kita kembali ke NVivo tadi. Oke, jadi yang saya jelaskan tadi terkait codes semua ada di notes ya, di notes. Ini kalau kita ke bawah sedikit, di situ ada notes ya, ada notes. Ini yang notes ya, notes. Nah, ini contoh notes yang ada di sini. Ini hasil dari coding tadi ya, hasil dari coding untuk konten ini misalnya kategori utamanya higher education internationalization. Nah, tentu atau higher education globalization. Ini tema umumnya, ya, atau internasionalisasi. Ya. Nah, kalau higher education globalization, nah, konsep dari globalisasi itu apa? Ini semua kategori ya, ini subkategori ya. Nah, ini apa? Ini konsepnya global flows, ya, capital, people, ini semua hasilnya. Lalu ideologi dari globalisasi itu apa? Global trends-nya apa? Market driven dan lain-lain. Ya, demikian juga kalau internasionalisasi perguruan tinggi. Oh, ini challenges-nya, ada challenges-nya apa? Ya, lack of sell ya. Lalu ada konsep. Nah, oh, konsepnya. Nah, ada teorinya oleh approach, agency approach. Lalu ada programnya. Oh, ada visiting scholar, internship, credit transfer, dual degree, joint research. Nah, lalu ada ideologinya. Oh, ideologi dari internasionalisasi itu ada idealism, ya, ada instrumentalism. Oh, kalau idealism itu apa? Oke. Lalu educationalism, ya. Oke, saya akan simulasikan bagaimana membuat ini. Ini gampang aja. Nah, sekarang di akhir ini nanti atau di akhir setelah adik-adik sudah membuat coding, tentu kita visualisasi datanya. Nah, jadi visualisasinya seperti ini ya, visualisasi. Saya contohkan satu contoh. Explore bisa pakai project map misalnya ya. Di sini ada banyak fitur ya, ada pakai chart, ada banyak chartnya.
ada hierarki, ada mind map, ada concept map, ya, ada cluster analisis. Ini bisa 2 hari ini bahas semua ini ya. Tapi saya coba presentasikan hasil analisis data ini, hasil coding ini dengan project map. Nah, ya, project map misalnya saya mau memvisualisasikan internasionalisasi perguruan tinggi. Oke. Nah, prosesnya seperti itu. Ini dia minta add project items. Nah, saya buatkan project items. Oke, lalu ambil dari notes tadi. Ini semua ada di notes, ya. Di notes tadi internasionalisasi perguruan tinggi. Ya, ini kan ada tadi notes-notes-nya ke bawah ya. Ada benefits, ada challenges. Nah, kita perlu klik di sini automatically select descendant codes, sehingga kalau kita klik Higher Education Internationalization, ini otomatis ke bawah. Ya, saya ulangi. Ya, sebelum kita sini ya, ini otomatis ya. Ini otomatis. Jadi kalau kita tidak klik di atas, tidak otomatis ke bawah ya. Jadi saya ulangi. Ini add project items. Lalu kita ke notes tadi ya. Ini notes yang tadi kan kita mau ke internasionalisasi perguruan tinggi. Ya, nah, kita klik dulu automatically, lalu di sini, ya, sehingga otomatis ya, lalu pilih OK. Oke. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti ini banyak. Nah, kita bisa pakai yang ini. Ya, kalau terlalu banyak begini kita fokus. Ya, kalau kalau terlalu tidak perlu sekaligus begini. Ya, mungkin nanti kesulitan di analisisnya. Nah, kita bisa pecahkan, ya. Kita pecahkan. Misalnya kita hanya mau tertarik analisis dulu ideologinya apa sih internasionalisasi. Nah, kita explore, ya, ulangi lagi project map ideologi, ya, ideologi. Nah, ideologi internasionalisasi perguruan tinggi. Nah, kita hanya fokus di ideologi saja. Nah, ya, kita hanya visualisasikan ideologi sekali lagi di notes, ya. Nah, oke. Lalu kita pilih Higher Education International. Pilih dulu automatically, lalu khusus ideologi saja. Nah, otomatis dia akan transkrip ke bawah, ya. Oke. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kita bisa pakai ini misalnya. Nah, ini untuk adik-adik, Mas Pak, ini ada pengalaman beberapa mahasiswa yang dulu ada di UI ya. Mereka bilang, Pak, dosen pembimbing saya bilang, apa itu child itu? Nah, saya bilang, oh biar dosen pembimbingmu nggak bingung, yaudah kamu hilangkan aja child-nya. Nah, jadi cara menghilangkannya, pilih nih connector labels, sehingga tidak perlu ada child lagi. Ini maksudnya child node. Nah, misalnya ideologi tadi, kalau kita bicara ideologi, ya, ini yang kita analisis nanti, yang kita laporkan di skripsinya. Oh, bicara ideologi perguruan tinggi, ideologi internasionalisasi perguruan tinggi. Ini ada 3 ini. Ada idealisme, ada instrumentalisme, dan educationalisme. Nah, idealisme itu apa? Oh, tujuannya bahwa kita menciptakan dunia yang demokratik, dunia yang adil. Ya. Nah, untuk itu perlu apa? Perlu ada internasionalisasi kurikulum. Ada kurikulumnya harus internasional kurikulum. Nah, harus ada knowledge sharing. Harus ada kerjasama internasional. Nah, kalau global convergence ya perlu untuk educational system ya. Kalau instrumentalism ideologinya, nah, berarti program-program internasionalisasinya lebih banyak ke pragmatik dan tujuan ekonomi. Misalnya untuk profit, global market, sustainable development. Kalau educationalism, personal growth, dan self-actualization. Jadi kalau kita suruh mahasiswanya ke Australia, atau pertukaran pelajar mahasiswa ke Korea, yaitu untuk personal growth, self-actualization. Jadi ini yang kita jelaskan. Jadi untuk bisa copy data ini, hasil analisis data ini, klik kanan, lalu export map. Nah, ini akan ada dalam JPEG file. JPEG file, oke. Lalu dari JPEG file tadi bisa masukkan ke Word. Lalu yang paling penting bagaimana kita mendapatkan informasi misalnya. Oh, apa yang dia katakan dengan misalnya kurikulum internationalization di mana? Nah, kita double klik.
double klik, kita akan lihat sumber aslinya dari mana kutipan itu. Oh, ini dari tulisan ini sumbernya. Ya, ini dari papernya Steer. Nah, ya, kita bisa lihat ke sumber aslinya bahwa informasi itu dulu diambil dari kalimat ini. Oke? Jadi hasilnya nanti akan seperti itu. Nah, caranya adik-adik gampang saja. Misalnya ya sekarang saya buat ya, misalnya saya mau menganalisis tema tadi internasionalisasi perguruan tinggi. Caranya klik kanan di sini, klik kanan, new note, misalnya internasionalisasi perguruan tinggi. Ya, jadi sudah ada di sini. Nah, ini yang disebut dengan kategori utamanya. Ini kategori utama. Lalu subkategorinya, misalnya tadi, ideologinya apa? Ideologinya. Ya, ini sudah ada ideologi. Yang kedua, apalagi? Misalnya, ini yang deduktif ya. Misalnya programnya apa? Nah, jadi klik kanan lagi, programnya apa? Lalu kita bisa bilang lagi, misalnya tantangannya apa? Ya, tantangannya. Ya, lalu apalagi? Misalnya program, tantangan, teorinya. Nah, gitu. Jadi sekali lagi caranya seperti itu saja, ya caranya. Jadi contoh ya, internasionalisasi perguruan tinggi kita visualisasi misalnya, visualisasi, explore, tadi ya, project map, internasionalisasi. Oke, sekali lagi, add project items. Lalu kita tadi pilih notes ya, internasionalisasi perguruan tinggi, kita hanya centang ini. Oke, lalu oke. Ya, jadi seperti ini ya, kita bisa ambil yang mana kita mau ya. Jadi saya yang tadi pilih konektor label. Oke, jadi sementara begitu dulu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan atau ada gambaran. Ini salah satu contoh, masih ada banyak contoh lain untuk kita bisa tampilkan di. Oke, silakan teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang mau bertanya mengenai tadi yang sesi kedua dan ditambah dengan NVivo ini. Silakan raise hand atau chat di chat box. Baik, ini memang karena ini konteksnya ini kalau workshop ya bisa langsung ya, bisa langsung. Yeah. Tapi umumnya juga biasanya kalau instalasinya yang dari persoalan ya, apalagi kalau masih baru, itu biasanya dan laptopnya harus kuat juga, kuat ya. Nah, ini untuk saya demo aja, bahwa untuk perkenalkan ada NVivo yang bisa membantu adik-adik, membantu para peneliti kualitatif atau mixed method ya untuk analisis data ya. Tadi ada dosen yang bertanya juga Pak, kalau misalnya untuk NVivo ini untuk systematic literature review itu bisa nggak sih Pak kalau literaturnya itu dalam bahasa Indonesia? Oh bisa ya. Bisa. Oh bisa ya Pak? Contoh ya, ini misalnya saya mau lihat analisis hukumnya. Contoh misalnya ini datanya kan dalam bahasa Indonesia, karena saya mau lihat, tertarik untuk melihat bagaimana sih undang-undang, bagaimana sih pemerintah melihat internasionalisasi perguruan tinggi itu seperti apa. Nah, ini kita bisa literatur review-nya dalam bahasa Indonesia bisa. Hanya bahasa Indonesia belum masuk dalam 28 bahasa yang sudah kompatibel dengan NVivo kalau transkrip otomatis. Jadi kalau audionya dalam bahasa Indonesia, kita tidak bisa transkrip otomatis. Tapi kalau audionya atau videonya dalam bahasa Inggris, bisa di YouTube atau audio bahasa Inggris, bahasa Prancis, Jerman, atau 28 bahasa yang ada, itu bisa NVivo transkrip otomatis, jadi nggak perlu transkrip manual. Oh, jadi kalau misalnya kita melakukan interview dalam bahasa Indonesia, itu terpaksa kita harus transkrip dulu ya Pak? Kita harus transkrip. Ya. Itu yang melelahkan ya Pak? Ya, ini ada audio-audio yang di NVivo misalnya. Nah, misalnya kalau di NVivo, misalnya saya ini
Itu ya. Ini kalau kita transkrip di NVivo, teman-teman bisa. Di sini ada fiturnya ya. Ini play. Ya, itu menarik. Tidak ada play, ada ini bisa slow ya, bisa ya. Kalau kita bisa normal ya, bisa kita pause ya. Jadi kalau teman-teman tidak pakai NVivo, susah karena kita harus pakai dua tempat kerja gitu kan. Bisa ketik di Word, dan juga misalnya dengar di Windows Media Player. Tapi kalau NVivo kita ketik di sini, ya contoh tadi ya, kita langsung ketik di sini. Ini klik to edit, lalu kita tinggal dengar aja di sini. Nah, kita ketik sini. Ini yang sudah ada, sudah transkrip beberapa, ya. Oh iya. Baik, gitu Pak. Jadi kalau datanya dalam bahasa Indonesia, tadi untuk literatur review itu bisa juga. Misalnya ini juga kalau wawancaranya bahasa Indonesia, nah ini nanti bisa kita Inggriskan di notes-nya misalnya. Oke. Jadi kalau data dari YouTube bisa pakai capture ya, capture di YouTube itu, ya, gampang. Import baru capture ya dari video-videonya bisa, atau data SPSS ya. Oke, silakan ada pertanyaan lain? Belum ada yang raise hand atau ada concern atau komen yang ingin ditanyakan? Mungkin tadi untuk memperjelas contoh ini ya, untuk bagaimana internasionalisasi dalam dokumen-dokumen ini. Jadi kalau tadi kita pakai explore dengan word frekuensi, nah kita bisa pakai text search untuk melihat internasionalisasi di sini. Nah, text search, lalu kita ketik katanya ini karena datanya bahasa Indonesia, informasi bahasa Indonesia, dokumennya bahasa Indonesia, kita pakai kata internasionalisasi. Oke. Lalu kita pilih, nah ya, selalu kalau file and external seperti semua data ini. Nah, ini nanti masif ya. Tapi kita hanya pilih seleksi di undang-undang dan peraturan pemerintah, khususnya Indonesia punya. Selected items, lalu kita lihat di files, lalu kita lihat tadi di literatur, lalu situ ada undang-undang dan PP, lalu khususnya Indonesia, ya. Oke, lalu run query. Nah, di sini kita bisa lihat dari semua dokumen yang ada di Indonesia, yang bicara internasionalisasi itu hanya dokumen Pak SBY tahun 2003-2010 ini. Nah, di sini, sedangkan undang-undang yang lain, peraturan pemerintah yang lain tidak pernah membahas tentang internasionalisasi. Jadi ini ada satu gap ini, ada satu gap kebijakan di Indonesia bahwa kedatipun misalnya BINUS atau UI yang saya riset itu di 7 kampus di Atmajaya, di UNS di Solo, Brawijaya. Kedatipun praktek internasionalisasi sudah berjalan, tetapi hukumnya belum matang. Sehingga ini efeknya misalnya ke visa student, ke beberapa praktek. Nah, ini misalnya ada 7 kata di dokumen ini. Nah, ini ada 7 kata. Di sini kita bisa klik, double klik, lalu kita bisa lihat, oh kata internasionalisasi ini apa di dokumen ini. Nah, ini. Nah, di sini internasionalisasi dampak dari globalisasi ini konsep. Tapi di dokumen ini tidak jelas. Ini bukan suatu dokumen yang baik karena ini bukan peraturan pemerintah, tapi ini hanya satu rencana strategis jangka panjang tahun 2003 sampai 2010. Nah, ini salah satu contoh nanti untuk analisis. Jadi kita pakai text search tadi, lalu melihat isu yang kita mau analisis. Ya. Baik, Bu. Ya, demikian sedikit gambaran aplikasinya dari NVivo ya, bagaimana kita menganalisis data dari text search ya. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ya.
Kalau mau lihat diagramnya di yang tadi sini ya, ini internasionalisasi diagram. Nah, dan nanti diagram ini bisa diekspor, disimpan dalam bentuk JPEG file ya. Nah, jadi kita bisa lihat, oh maaf Ibu Eni, tadi saya lost ini. Oh ya Pak, tidak apa-apa. Karena memang kelemahannya kalau Zoom meeting seperti ini ya Pak, kita sangat bergantung pada infrastruktur. Iya. Ya, tadi sampai text search ya Pak. Ya. Masih banyak fiturnya yang untuk analisis ya. Tapi kalau kita tidak, adik-adik mahasiswa ini belum ada trialnya atau mereka tidak melakukannya, itu agak susah. Saya bisa, kalau tidak ada pertanyaan atau diskusi, saya bisa tunjukkan yang lainnya. Ya, tapi kalau ada pertanyaan silakan. Sepertinya belum ada. Kalau untuk yang dari sosial media, Bapak punya contohnya nggak ya Pak? Sosial media misalnya Twitter atau Facebook itu bisa dianalisis juga ya Pak? Bisa ya. Oke. Saya baik kalau mungkin saya ambil beberapa paper yang dari sosial media atau yang dari konseptual paper tadi ya, di bidang accounting atau di bidang sosial ya. Ini ada beberapa paper, saya coba tunjukkan papernya. Oke, kita lihat dulu. Biar nanti teman-teman bisa lihat bagaimana orang lain menggunakan. Saya share dulu, ini satu paper. Nah ini nanti kalau ini ada banyak paper yang dari sosial media atau dari Twitter atau kalau ini tadi dari studi literatur ya tentang global leadership. Ini tadi yang saya pernah jelaskan, teknik yang biasa digunakan ya, biasanya mereka pakai bibliometric analysis ya. Ini misalnya dari 327 paper ya, setelah dia analisis. Nah, ini contoh yang dia tulis seperti ini total tahunnya ini seperti ini. Oke. Ini butuh analisis yang lebih lanjut di NVivo-nya, di advanced analysis, atau yang tadi saya tunjukkan itu seperti ini ya. Nah, ini misalnya dari semua paper ini, kata global, kata leadership. Nah, ini yang dia analisis. Ini buat cloud seperti ini. Oke. Dan ini banyak sekali paper. Jadi silakan adik-adik atau teman-teman dosen bisa ngambil semuanya. Oke, untuk dari sosial media atau dari Twitter ini sedikit ada prosesnya. Nah, jadi prosesnya pastikan kita di laptop kita, oke, ini sudah ada end capture. Nah, jadi kita harus punya capture, ada fitur end capture ya di Google Chrome. Nanti kita mesti install itu terlebih dahulu, baru kita ke Facebook atau ke Twitter. Nah, coba saya simulasikan Donald Trump ya. Kita coba Ibu ini masih ada waktu, saya coba contohkan Twitter ya, bagaimana kita ambil data dari Twitter ke NVivo ya. Bisa? Ya Pak. Dengan senang hati Pak. Kita harus ke Twitter. Oke, saya mau ambil dari Twitter Donald Trump. Saya share dulu screen-nya. Misalnya, ya, ini, ya kita ambil misalnya Twitter ya, Twitter. Jadi kita mau melihat bagaimana Donald Trump, misalnya saya kebetulan sedang siapkan satu paper untuk satu konferensi NVivo di Amerika virtual. Saya diminta coba dari sosial media bagaimana, saya sudah tawarkan abstraknya bagaimana leadership dan penanganan COVID, dan saya tertarik menganalisis Twitternya Donald Trump. Kita lihat
Twitter Donald Trump. Ya, karena dia yang paling rajin ya bicara di Twitter. Oke, Twitter Donald Trump. Jadi kita ini mesti aksesnya aksesnya melalui Google Chrome ya. Pastikan kita dari Google Chrome. Apakah di sini internet saya ini agak ini internetnya ini yang lemot. Kalau saya ke depan, maaf ini kayaknya kita di lantai 8 ini yang internetnya yang agak lambat ya Pak. Memang saya nggak terkoneksi nih ke internet ya. Saya pilih DRM, maaf ya, saya sorry ini. Oke. Nah, tadi itu juga ternyata coba kita kembali ke maaf ya, saya kembali lagi ke yang tadi. Pasti internet yang jadi masalah yang tadi dari SurveyMonkey tadi ya. Ini ternyata ada masalah internet. Sekarang saya kembali ke Twitter. Nah, ini saya salah ambil wifi internetnya ini. Oke, ini sudah cukup lama tidak ini sampai lupa ininya. Ya Bu, ya. Jadi intinya nanti kalau punya akun Twitter atau akun Facebook ya bisa langsung di capture ya, di capture ke NVivo. Nah, di NVivo-nya nanti cara masuknya ke NVivo itu langsung ambil dari sini. Import and capture ya. Kita pilih and capture. Misalnya ini beberapa yang saya sudah ambil sebelumnya dari Twitter atau dari Facebook. Misalnya punya Donald Trump sebelumnya ya. Nah, ini kalau seluruhnya ini nanti ambil semua terlalu banyak kan dari YouTube, dari video YouTube, tapi saya coba ambil saja misalnya Twitter tadi. Coba lihat, saya pernah ambil sebelumnya Twitternya Donald Trump. Ya, saya ambil Twitternya Donald Trump, import. Ya. Oke. Tadi sudah masuk ke sini ya, data Twitternya di sosial media ya, misalnya saya pastikan masuknya di sini ya, import and capture, lalu sekali lagi saya ambil tadi ini ya Pak. Twitternya Donald. Ini setiap 15 menit dia minta save ya, pilih OK aja. Tadi saya ambil lagi in Donald Trump. Oke. Lalu import ya. Ya, dengan demikian datanya sudah masuk di file tadi. Nah, ya, ini ya Pak. Twitter ya. Twitter. Mana tadi? Social media. Ini ya, Donald Trump sudah masuk. Nah, kita lihat kalau kita mau ungkapan tadi sentimen, klik kanan, auto code, misalnya sentimen ya, misalnya next. Kita pilih code sentences atau paragraf. Saya senang pilih code sentences supaya lebih detail. Ya, finish. Oke. Kalau ini berarti real time ya Pak. Jadi semua Twitternya Donald Trump yang baru-baru juga sudah masuk ke sini ya Pak? Ya, jadi tapi beda dengan kalau kita pakai software yang lain, misalnya 27. Mereka mengcapture yang sedang berlangsung pun bisa di capture ya, yang dari website. Tapi ini berarti datanya berarti yang terakhir tadi, misalnya yang Twitter terakhirnya, karena isi dari Twitternya Donald Trump ini kita sudah masukkan ke NVivo, jadi dia tidak akan lagi yang sedang
sedang berlangsung. Sedang berlangsung, ya. Berarti pada saat kita capture ya, atau pada saat kita ngambil dari Twitternya ya. Ya. Sehingga kita perlu batasi, misalnya Twitternya sampai dari tanggal berapa sampai kapan. Jadi, karena NVivo ini datanya harus masukkan dulu ke NVivo. Jadi kita mesti capture dulu datanya. Jadi kalau misalnya di software bisnis yang lain, karena kita tujuannya bisnis, misalnya satu kata ini siapa yang sedang ungkapkan di mana. Nah, tapi dengan NVivo datanya kita harus kumpulkan terlebih dahulu. Nah, itu Iya. Jadi tidak real time ya Pak, tapi harus kita ambil dulu ya. Iya betul, ya, datanya. Nah, misalnya di sini, ini tadi ungkapannya, tapi kita bisa lihat juga summary-nya. Ya, ini summary kalau kita mau lihat data ini, kita bisa pakai grafik ini misalnya. Oke. Ini datanya, ungkapan-ungkapannya tadi. Kalau mau lihat juga dari mana, misalnya petanya, bisa juga, bisa kita bisa lihat sumbernya di mana, ya, petanya di mana. Nah, saya biasanya cukup ambil yang ini untuk nanti dianalisis lebih lanjut. Ya, misalnya, ini ungkapan-ungkapan very negatif, ya. Ada 906 ungkapan. Nah, apa saja ungkapannya, baru kita analisis lebih lanjut. Oh iya. Wah, sangat powerful ya Pak NVivo ini ya. Iya, saya kalau lihat di website QSR mereka, Bu, saya ini hanya karena ini aja, saya senang pakai dulu waktu kuliah di Australia di tahun 2004-2005. Kami dulu pakai NVivo 8. NVivo 8 itu bedanya. Bisa analisis foto. Sampai NVivo 8 bisa kita capture foto, bisa kita coding foto. Nah, tapi NVivo 12 ini kelebihannya hanya di SPSS-nya. Kalau NVivo 9 dan 10 sudah bisa capture YouTube juga, sosial media. 9, 10, 11 bisa. Jadi kalau nanti membeli pun, kalau sesuai dengan kebutuhannya, NVivo 8 aja udah bisa. Kalau datanya hanya wawancara tadi, audio atau foto. Kalau ada data kuantitatifnya atau SPSS akan lebih bagus di 12. Oke. Baik. Pak Agustinus, ada pertanyaan ini dari mahasiswa yang ada di chat box saya, dari Okta Prihatma Bayu. Selamat siang Pak, saya mau bertanya, apabila hasil penelitian kuantitatif saya menunjukkan hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya, misalnya penyediaan infrastruktur berpengaruh negatif terhadap firm performance, lalu saya melakukan wawancara untuk mencari alasan atau mengkonfirmasi hal tersebut, apakah penelitian saya sudah dapat disebut sebagai sequential explanatory mixed method? Terima kasih, begitu Pak. Ya, itu dalam konteks mixed method ya, pertanyaan. Maaf, dari Bapak Bayu ya, dosen international management, maaf. Ya, jadi memang itu ada dua hal, ada dua isu di situ, ada dua isu. Nah, yang pertama itu kenapa nggak signifikan? Jadi kalau penelitiannya kuantitatif murni, kalau risetnya kuantitatif murni itu harus dipertanggungjawabkan secara kuantitatif. Jadi kenapa tidak signifikan? Jadi apakah perlu ada variabel baru atau apakah ada sampling error atau ada, karena teorinya kan sudah fix itu, teorinya sudah fix. Ya. Teorinya studi-studi terdahulu itu sudah mendukung bahwa itu positif negatif. Kalau data kuantitatif kita dengan sampel yang sama, mirip-mirip sama, tidak mendukung studi-studi yang terdahulu, itu ada masalah di statistiknya. Bisa ada masalah di sampling errornya, di sampel size-nya. Nah, itu susah sekali. Itu pokoknya kalau Anda atau kita riset kuanti dan kita hipotesisnya katakan positif dan signifikan, tapi tiba-tiba nggak signifikan, itu berat sekali itu. Apakah mau riset ulang, mau run ulang? Nah, itu makanya orang-orang yang jasa-jasa analisis data kuanti di Pramuka itu kaya itu. Karena banyak mahasiswa, orang-orang yang bodoh, atau yang malas atau waktunya mepet, mereka bilang, Bapak maunya apa datanya? Mau positif signifikan? Oh iya, nah, mereka bisa ubah aja datanya, supaya positif signifikan. Jadi
Nah, makanya hasilnya lebih bagus ya Pak. hasilnya sama. Jadi, tapi kalau misalnya pengujinya atau penelitinya benar-benar dia ikuti prosesnya, kuantinya bagus, populasi sampling teknik yang bagus, lalu cara membangun hipotesis yang bagus, pasti bisa. Nah, tapi kalau dalam konteks tadi, misalnya pertanyaannya tadi, apakah itu masuk di explanatory mixed method atau sequential mixed method? Nah, itu mesti dari awal bahwa memang risetnya mixed method. Nah, kalau risetnya mixed method, itu berarti beda cara menyelesaikannya. Nah, itu berarti dia harus bisa bandingkan. Oke, kuantitatifnya ini studinya positif signifikan. Hasilnya tidak signifikan. Nah, dia bisa dibantu dengan kualitatifnya. Benar nggak ini ya? Jadi saya sudah kuantitatif juga jalankan. Kenapa? Mengapa? Nah, jadi kualitatifnya itu bisa menjawab mengapanya. Kenapa sih dalam data ini tidak signifikan? Nah, dia harus bisa jelaskan secara kualitatif apakah memang karena kondisi di lapangannya seperti itu, atau memang karena type 1 atau type 2 error. Jadi kita bilang tidak signifikan, padahal signifikan kenyataannya. Nah, itu saya kira kalau memang pendekatannya mixed method, tidak signifikannya tadi bisa dikonfirmasi secara kualitatif. Jadi kondisinya memang seperti ini. Bukan karena sampling error, bukan karena sample size, bukan karena proses penelitian di awal-awal, tapi memang karena kondisinya seperti ini. Sehingga nanti kita bisa membantah studi-studi terdahulu, artinya atau kita bisa membandingkan dengan studi terdahulu bahwa penelitian ini tidak signifikan karena ini. Mungkin bisa saling melengkapi. Terus saya begitu Bu Heni. Mungkin ada penjelasan lain dari teman-teman, silakan. Ya, demikian Pak Okta. Apakah ada komentar dari Pak Okta? Ya, Bu Heni, makasih. Pak Bandur, Bayu, Pak. Bimbingan Bapak juga. Oh iya. Tapi tadi lagi azan, jadi saya chat takut berisik. Oh baik Pak Bayu, Pak Bayu. Sukses Pak Bandur. Terus Pak Bayu. Siap, Pak Bayu terima ini kasih. orang hebat ini Pak Bayu ini. Ya. Sukses terus, bimbingan banyak, dia urus mahasiswa magang nih, Pak Bayu ini hebat. Ya, sukses ya Pak Bayu. Terima kasih Pak. Lanjut Terima kasih terus. Bu Heni. Sama-sama Pak Bayu, maaf ya tadi saya pikir mahasiswa tapi udah pertanyaannya advance ya, jadi maaf ya Pak ya. Siap Bu, terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Saya boleh? Ya Halo Pak silakan. Bandur. Ya, ini dosen-dosen accounting semua nih. Ini ada Ibu Suci. Bukan. Ya. Saya di business management. Oh, Ya iya. silakan Ibu. Pak, tadi pengingat apa namanya tadi kalau kan bilang kalau riset desainnya dari awal kalau memang mixed method sudah harus dipastikan mixed method dari awal. Jadi Betul. tapi dari keterangan Pak Bandur artinya tadi kan yang kualitatifnya portionnya harus sama dengan kuantitatifnya, benar nggak? Tidak mesti sama. Kalau sama itu berarti kita pakai concurrent mixed method atau parallel mixed method. Atau juga disebut dengan convergent mixed method. Artinya kalau ikut pikiran Prof. Creswell, Prof. Clark, kalau kuantitatifnya seimbang berarti kuan-kuannya itu huruf besar, capital. Itu artinya memang untuk membandingkan hasil kuanti dan kualinya, apakah sama atau tidak. Jadi hasil data kuanti dengan hasil kualinya. Itu berarti seimbang. Sehingga nanti kualinya jangan sesudah kuanti. Tapi banyak juga desain mixed method, model mixed method seperti tadi explanatory mixed method. Jadi data kuantinya bisa di follow up dengan kualitatif. Misalnya sudah ada perbedaan yang secara statistik signifikan ini antara pendapat laki-laki dan perempuan ini. Nah, ini mesti di follow up ini. Kenapa nih laki-lakinya beda omongannya dengan perempuan? Kenapa? Apa bedanya? Ini berarti follow up. Tapi bisa juga misalnya untuk validasi kuantinya. Oh, kuantinya sudah fix ini, positif dan signifikan. Benar nggak data lapangannya? Benar nggak? Nah, itu explanatory, berarti penekanannya di kuanti. Kualitatifnya itu hanya untuk follow up atau untuk follow up Validasi. ya, atau validasi. Tapi kalau penekanannya kuali, nah itu berarti kuali dulu.
Jadi setelah kita kuali, baru kita buat proposisi. Nah, proposisi ini yang akan diuji secara statistik. Jadi perlu biasanya etnografi dulu, grounded teori dulu. Nah, jadi kita lepaskan dulu teori-teori yang ada, konsep yang ada. Jadi kita sudah menguasai teorinya, konsepnya, tapi jangan dulu menggunakan konsep-konsep itu untuk wawancara di lapangan. Jadi kita ke lapangan dengan datanya seperti apa, misalnya kenapa 7-Eleven bangkrut. Kenapa korupsi ini nggak hilang-hilang dari Indonesia? Ini kan harus kita ke lapangan. Atau kenapa competitive advantage Indonesia rendah sebagai bangsa atau sebagainya. Jadi kita ke lapangan, bangun proposisi, baru nanti proposisi-proposisi itu yang kita uji secara statistik lebih lanjut. Nah, itu berarti exploratory mixed method. Jadi kalau mixed method tidak mesti ini. Tapi untuk Ibu Suci atau Pak Bayu yang sedang S3, jangan kualinya tunggu pada saat nanti di akhir. Nah, itu bukan mixed method dari awal. Jadi jangan tunggu pada saat misalnya nanti data bermasalah baru start. Nah, jadi harus dari awal. Jadi menjaga kemungkinan. Makanya saya selalu bilang, kalau orang pakai mixed method tuh studinya lebih cepat. Jadi nanti pasti tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait research methodology saat ujian. Nah, dan itu pengalaman saya atau saya sendiri dan juga 1-2 mahasiswa yang saya bimbing itu dari zero research methods-nya, tapi ketika dia ikuti betul itu hal-hal yang terkait research methodology tidak dipertanyakan. Tapi kalau monometode seperti kuanti saja atau kuali itu pasti akan ada banyak pertanyaan. Karena ada banyak kelemahannya, defisiensinya ada jadi ada dosa bawaannya. Kalau dia kuantitatif saja, ya udah dia nanti ada challenge secara kuali. Atau kalau hanya kuali saja, ada challenge dari kuantinya. Nah, gitu. Itu Bu Suci. Is it the report is mandatory become 2 sections? So the first section is qualitative and quantitative in example, and then the second section is qualitative. It should be like that or not? It depends. It depends on your supervisor. For me, when you are conducting your concurrent mixed method research, it's better to separate the chapter. Let's say chapter 4, you quantitative results analysis, and then chapter 5, qualitative data analysis, and chapter 6, discussion. You mix it. But when you apply so only adding up one section, yeah. Yeah. So if you just apply explanatory mixed method or exploratory mixed method, it's not necessary to separate the chapters. You just make it in one chapter, but in the analysis you unite the analysis, emerging the analysis. Nah, jadi oke, ini ada data kuantinya, lalu Ibu langsung masukkan kualinya, baru langsung discussion pembahasan. Jadi tidak perlu chapter khusus. In conclusion, number 1, kalau mixed method tidak berarti portionnya harus percentage-nya harus sama. Betul. And then yang kedua, report it could be combined based on your analisa or based on your I don't know assistancy or what. Kemudian jadi merging datanya bisa dianalisis, jadi tidak perlu di bab terpisah. Jadi ada data kuanti langsung dengan kualinya. Nah, gitu. Oke. And then yang ketiga memang selalu udah disebutkan research design-nya dari awal, bukan tiba-tiba karena insignificant and then you adding up another. Nggak bisa, itu bukan mixed method. Kualitatif. Oke. Mixed method. Karena kalau dari awal itu kan ya introduction-nya beda. Bab 1 mixed method itu pasti beda. Nah, bab 2, bab 3-nya beda. Jadi kalau kualitatif di akhir, nanti nggak mungkin kan mengubah lagi bab sebelumnya. Jadi itu unplanned. Nah, memang ada yang bilang waktunya sulit. Itu sebenarnya keliru juga. Karena kuesioner itu kan kita tunggu response rate. Ya, misalnya kita sebarkan 400, ya kita tunggu sampai kembali berapa persen yang memenuhi syarat, 60%. Jadi pada saat menunggu responden mengembalikan kuesioner, ya kita bisa sambil wawancara. Jadi kalau alasan waktu itu nggak masuk akal sebenarnya. Ya. Terus sampling wawancaranya apakah mengikuti kuantitatif portion atau boleh
ikutin kualitatif? Yang penting samplingnya representatif dari, atau nunggu hasil kuantitatif dulu atau bagaimana? Untuk apa ya Bu? Sampling. Sampling di kualitatifnya. Let's say kuantitatifnya done. Sampelnya Tadi kan harus sambil sama. menunggu. Iya, sampelnya kan harus sama. Jadi kita kalau kuantinya kan banyak ya, dengan random ya banyak. Oke. Tapi kualitatifnya kita harus selektif. Kalau tadi yang concurrent mix method kita selektif siapa key informannya. Ya, Key informannya aja. Informan. Ya, betul. Thank you Pak Bandur. Oke, Bu Suci, good luck. Sehat-sehat selalu. Thank you so much. Ya, sukses. Baik. Oke, Bapak, terima kasih atas partisipasi pertanyaannya ya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ini maaf saya tadi ada gangguan sedikit dari anak saya, jadi saya matiin sebentar. From home ya. Anak saya yang terakhir nangis nih, jadinya saya harus pindahkan dulu. Teman-teman, sepertinya terima kasih banget Pak Agustinus Bandur. Kita sudah banyak belajar hari ini ya, tapi waktu juga lah yang harus memisahkan ya Pak. Udah harus berhenti nih Pak. Mungkin nanti lain waktu kita akan arrange yang lebih detail lagi, kira-kira untuk mengeksplor si NVivo ini secara lebih dikupas sedikit demi sedikit supaya lebih tahu lagi betapa powerfulnya ini NVivo ya Pak Agustinus. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima atas kasih, sharingnya. Bu Eni. Selamat siang adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen. Sampai bertemu di work from office. Iya, semoga bermanfaat. Kemudian mohon maaf Pak Agustinus, boleh di stop share-nya karena kita akan ada sesi ambil foto dulu. Oh baik, ya. Saya udah. Oke. Gusti, terima kasih banyak ya Pak. Ya, terima kasih sama-sama Pak Kevin. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Pak. Nanti mohon izin ini rekamannya akan kami share juga di YouTube ya Pak ya. Baik. Sama nanti mungkin kalau diperkenankan boleh minta slide-nya Pak nanti buat dibagikan ke peserta. Baik. Ya, terima kasih Pak. Yuk, makasih. Silahkan teman-teman open videonya supaya kita bisa foto sama-sama. Hari ini kita sudah belajar banyak ya mengenai NVivo dan bagaimana menggunakannya, walaupun sedikit perkenalan saja, nanti mungkin bisa jadi guidance atau panduan teman-teman untuk explore lebih jauh lagi. Silahkan, Konita atau Archie atau Jonathan ini. Saya yang ini aba-aba ini. Oh ya, oke. Oke, silakan. Siap-siap ya, pasang senyum yang paling manis. Saya ganti background nih. Senyum. 1, 2, 3. Nah, Oke. ini ada beberapa kali ya, soalnya ada beberapa. Ya, tunggu dulu ya, ada 6 atau 8 slide ya. Oke. Ini yang kedua 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang ketiga 1, 2, 3. Oke, yang keempat 1, 2, 3. Kita nggak tahu di slide yang keberapa ya. Terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Eni sudah Bu. Oke, sudah. Terima kasih banyak Pak Agustinus Bandur. Sekali lagi kami dari akuntansi sudah sangat berterima kasih atas kehadiran dan berkenannya Bapak untuk sharing di sini. Juga untuk accounting lab yang sudah mengarrange acara ini. Terima kasih banyak Pak Kevin, Pak Agustinus Winoto, Jonathan, Archie, dan Konita. Juga untuk teman-teman Bapak Ibu dosen, terima kasih atas partisipasinya. Juga untuk teman-teman mahasiswa yang sedang skripsi atau mau skripsi, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Menambah manfaat juga bagi riset-riset kita di masa yang akan datang. Silahkan menunggu acara-acara kami selanjutnya untuk brown bag yang lain yang akan segera dan selalu ada. Sampai jumpa di lain kesempatan dan stay healthy ya. Sampai ketemu di kampus nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Baik.
izin live ya.